kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Shalom, salam jumpa kembali para pemirsa CWN Channel Sorong dimanapun Anda berada. Kalau hari ini kita boleh ada, Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita. Kita percaya semua anugerah Tuhan dan kasih Tuhan bagi kita semua dalam program yang ada ini untuk kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Firman Tuhan menjadi terang pada jalan hidup kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya, mari kita akan berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami lewat program pelayanan ini. Roh Kudus, Engkau berkarya saat firman Tuhan disampaikan. Sejauh mana Tuhan firman ini didengar, Engkau memberkati setiap telinga, setiap pribadi. Firman Tuhan tertanam di tanah hati kami dan mengubahkan kami. Ini doa kami, berkaryalah Roh Kudus, kami sambut firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa CWN Channel Sorong yang ada. Mari saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, saya membacakan kebenaran firman Tuhan, kita menyimak dengan baik dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perikop. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita membaca terus akan kebenaran ini, saudara, ada banyak di sana dikatakan ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ya, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Artinya semuanya telah ditetapkan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kuasanya Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Nah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ya. Semua telah ditentukan. Contoh hari ini, saat ini, saya dan saudara, kita semua tahu kapan waktu kita dilahirkan. Saya dilahirkan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Demikian pula saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Anda tahu kapan waktu Anda dilahirkan. Pada bulan apa, tahun berapa. Anda tahu. Tapi kita tidak tahu kapan waktu nantinya kita akan meninggal. Kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Ketika ada duka, ya, di situ akan tertulis, pada salib biasanya tertulis. Pada pusara akan tertulis kapan dia lahir dan kapan dia mati, meninggal. Saat ini kita yang masih hidup, yang kita tahu adalah waktu di mana kita dilahirkan. Amin. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Kapan waktunya kita akan menghadap Allah. Tetapi dengan baik. Waktu itu akan tiba. Amin. Waktu itu akan tiba. Kapanpun dia. Tapi waktu itu akan tiba. Karena waktu itu telah ditentukan. Ya, waktu itu telah ditentukan. Saudara, kesaksian sedikit. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, ada anggota jemaat kami yang tugasnya dia bekerja sebagai penanggung jawab dalam satu ladang pekuburan. Ya, satu ladang pekuburan. Dan dia bertanggung jawab ketika ada orang meninggal, mengatur semuanya. Ya, di pekuburan dari penggalian sampai pada pembuatan kubur. Nah, satu waktu ada keluarga yang orang tuanya telah meninggal. Ya, seorang wanita, mamanya telah meninggal. Nah, ketika mamanya meninggal, dia mengurus setelah pemakaman, dia mengurus untuk pembuatan kubur. Dan dia berkoordinasi, berbicara dengan anggota jemaat kami yang bertanggung jawab sekaligus yang mengerjakan pekerjaan kubur tersebut. Ada satu waktu di mana pada siang hari ketika dia datang ke kuburan dan mengecek progres pekerjaan, kemudian
Dia bertemu dengan jemaat kami ini yang adalah penanggung jawab kubur itu dan memberikan petunjuk, dia memberikan masukan dan sebagainya. Yang terakhir memberikan ongkos atau biaya atau kebutuhan bahan yang ada. Nah, ketika dia berbicara dan meninggalkan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembuatan kubur tersebut, dia pulang. Nah, ketika dia pulang sampai di rumah dia mandi. Ketika dia mandi, saudara, akhirnya dia tergelincir, jatuh di kamar mandi, dan dia pun selesai meninggal. Anggota jemaat kami ini yang bekerja, tiba-tiba dia dapat telepon dari pengurus pekuburan, menelpon ada yang meninggal. Dia bertanya siapa yang meninggal? Si ini yang meninggal. Dia kaget, dia bilang baru 1 jam yang lalu dia datang. Saudara, itulah hidup. Ya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kapan waktunya kita tidak tahu. Ada satu waktu lagi peristiwa yang sama. Ya. Tapi ini seorang bapak yang anaknya telah meninggal. Dia datang lagi seperti biasa. Berkoordinasi dengan tukang kami atau jemaat yang bekerja untuk pekuburan. Sore hari dia datang. Dia memberikan nasihat. Dia memberikan petunjuk. Kemudian dia pulang. Sampai di rumah, dia cuma minta berikan dia minum. Sore untuk dia minum. Setelah dia minum, dia sambil duduk. Kepalanya miring dan dia tidak bangun lagi. Selesai. Diberikan kabar. Orang yang tadi datang telah pergi. Ya, seorang bapak yang tadinya mengurus pekuburan, dia juga pergi tanpa melalui sakit. Ya, seperti biasa. Itulah hidup. Saudara, sekalipun Alkitab berkata bahwa manusia itu hidup, pemazmur berkata, manusia itu hidup 70-80 tahun. Selebihnya mengalami penderitaan. Tetapi 70-80 tahun yang diberikan, yang dikatakan oleh Alkitab, bagi kita manusia, ya, kita tidak tahu. Karena apa? Waktu itu relatif. Ya, waktu itu relatif. Manusia itu bisa sampai 70, bisa 80, bahkan mungkin bisa ada yang 100. Ya, ada yang 100. Tapi ada yang baru lahir pun dipanggil Tuhan. Ya, ada yang masih muda dipanggil. Tidak harus melewati sakit, kadang lewat celaka dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, waktu itu relatif. Dan saya mau sampaikan bagi pemirsa Channel Sorong dimanapun berada. Kalau hari ini kita masih ada. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan. Kalau hari ini kita masih diberikan waktu. Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada waktu. Kalau hari ini kita masih hidup, maka akan datang waktunya kita pun dipanggil. Hari ini kita masih bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Maka kita pergunakan waktu itu dengan baik. Kenapa? Sekali lagi, waktu itu relatif. Kita tidak tahu kapan waktunya saya dan saudara. Tapi sekali lagi, waktu itu akan tiba bagi kita. Ada amin? Biar tetap setia para pemirsa channel Sorong untuk tetap mengikuti program ini untuk menikmati berkat-berkat pada segmen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih bagi pemirsa channel Sorong yang tetap setia mengikuti program ini dan menikmati berkat-berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Tadi kita telah mengikuti bahwa segala sesuatu ada waktunya, kata firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini telah ditentukan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Segala sesuatu diberikan kesempatan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 21. Saya akan membaca, saudara perhatikan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Amin.
pergunakan kesempatan itu. Waktu itu bicara kesempatan. Saya katakan tadi bahwa kalau hari ini saya dan saudara kita masih ada, saya masih bisa melayani, saya masih bisa memberitakan kebenaran firman Allah. Saudara para pemirsa masih bisa mendengarkan kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan. Artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Nah, firman Tuhan berkata, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Kenapa? Karena waktu itu relatif. Ya, kita tidak tahu berapa banyak waktu diberikan bagi kita. Seberapa jauh kesempatan itu diberikan bagi saya dan saudara. Kita tidak tahu karena seperti tadi. Waktu itu relatif. Amin. Relatif, saudara. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Ya, Filipi pasal 1 ayat 21. Saya akan baca, saudara perhatikan. Ayat ini banyak kali kita dengar. Begini bunyi firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kata Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan, Paulus katakan bahwa bagi dia hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan, saudara. Tetapi dikatakan, ya, jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Paulus katakan kalau aku mati, itu adalah keuntungan. Keuntungannya apa? Paulus katakan di dalam ayat yang ke-23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Artinya saudara, Paulus percaya bahwa kalau waktunya tiba. Dia pun pernah berkata, aku telah sampai pada garis akhir. Artinya dia tahu kapan waktunya. Kalau waktunya sudah tiba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, dia menjalani hari-hari hidupnya. Dan dia menggunakan setiap kesempatan yang ada. Paulus. Dan dia berkata bahwa kalau waktunya dipanggil Tuhan, kalau waktunya selesai, itu menjadi satu keuntungan. Kenapa dia bertemu dengan Kristus? Saudara masih ingat ketika Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, di kiri kanan Yesus ada dua orang penjahat. Ya. Ketika Yesus disalibkan, satu orang penjahat berkata, ya, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah kami. Gitu. Ya, seperti itu. Tetapi ada penjahat yang satu. Penjahat yang satu, saudara, yang disalibkan di samping Yesus. Dia berkata demikian. Sahabat, hai kawan, kita berdua ini pantas dihukum karena kejahatan kita. Tapi dia yang ada di tengah kita, ia tidak pantas menerima hukuman. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Nah, kita tahu seketika itu Yesus pun berkata kepada penjahat yang di samping, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada amin? Engkau, penjahat itu, dia bersama dengan Kristus di Firdaus. Amin. Sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jikalau aku mati, itu berarti aku bertemu dengan Kristus. Ada amin. Mati adalah satu keuntungan. Tidak takut ketika waktu itu akan tiba bagi saya dan saudara. Ketika kita telah melakukan semuanya dengan baik. Tetapi Paulus berkata, ketika waktu itu belum tiba, kalau aku masih hidup, itu berarti bagiku bekerja. Bekerja memberi buah. Jadi ketika Tuhan berikan kita kesempatan, maka kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Pergunakan kesempatan dengan baik. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dan 17 dia berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Jangan kita menjadi bodoh. Waktu itu kesempatan. Waktu itu relatif. Kita tidak tahu
Tapi dikatakan jangan kita bodoh, tapi pergunakan waktu yang ada. Yohanes pasal 10 ayat 10 bicara tentang iblis, saudara. Bicara tentang setan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang, ini bicara tentang setan, bicara tentang iblis. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu yang diperbuat oleh kuasa kegelapan adalah mencuri. Apa yang dia curi yang tanpa kita sadari, saudara? Dia mencuri waktu kita. Ya, dia mencuri waktu kita. Berapa banyak orang-orang hari-hari ini kita bisa lihat di mana-mana. Waktu itu terbuang hanya untuk berselancar di media sosial. Ya. Bahkan di tempat-tempat ibadah pun, sementara mendengar, bahkan di tempat ibadah pun mereka akan berselancar dengan firman Tuhan. Berselancar dengan media sosial. Ya. Membuang waktu dengan main game dan sebagainya. Waktu itu terbuang. Waktu itu terbuang. Ya. Pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Iblis pintar, saudara. Dia mencuri waktu. Ya. Dia membawa kita dengan kesibukan-kesibukan. Sehingga tidak ada waktu untuk kita berdoa. Tidak ada waktu kita untuk melayani. Saudara, jangan kita jadi bodoh, amin. Tapi kita mau pergunakan waktu itu dengan baik. Pergunakan waktu dengan baik. Pergunakan setiap kesempatan yang diberikan bagi saya dan saudara. Seandainya hari ini dokter memvonis saudara, waktu hidup saudara cuma 1 tahun. Karena sakit penyakit yang saudara alami. Kira-kira 1 tahun itu saudara akan pergunakan waktu itu bagaimana? Ya, saya yakin dan percaya Anda tidak akan menyia-nyiakan. Setiap kesempatan untuk beribadah Anda akan beribadah. Setiap kesempatan untuk melayani Anda melayani. Anda akan berbuat yang baik. Kenapa? Anda tahu waktumu terbatas. Tapi kita akan tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi waktu itu relatif. Waktu itu kesempatan. Sebab itu, mari pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakan waktu dengan baik. Jangan kita menjadi bodoh. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia untuk mengikuti pada segmen selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih pemirsa channel Sorong yang tetap setia mengikuti akan program ini. Dan kita telah melihat pada segmen-segmen sebelumnya bagaimana kita mempergunakan waktu dengan baik. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Sebab itu jangan kita bodoh, tapi kita pergunakan waktu dengan baik. Ada amin. Saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Saudara perhatikan bahwa ada waktu di mana kita mengalami apa yang namanya kematian. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Firman Tuhan berkata ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Nah, ketika kita mengalami yang namanya kematian, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sana. Ya, waktu beristirahat. Tapi di Pengkhotbah berkata, sebelum kita menuju pada dunia itu, apapun yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakanlah itu dengan baik. Karena tidak ada pengetahuan, hikmat, dan seterusnya di dunia orang mati, kemana kita akan pergi. Apa yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakan dengan baik. Lakukan dengan baik. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita ada itu karena Tuhan. Dan Allah punya tujuan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita hidup dalam dunia ini, Dia punya tujuan dalam hidup kita. Untuk kita menjadi terang. Dikatakan dalam perumpamaan tentang pohon anggur, pokok anggur yang benar. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan. Ketika ranting itu tidak berbuah akan dipotong, dibuang ke dalam api. Amin. Nah, Paulus katakan, kalau aku hidup itu berarti bekerja dan memberi buah. Amin. Memberi buah. Kalau kita hidup, kalau kita diberikan kesempatan, kita harus memahami tujuan itu dalam hidup saya dan saudara. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya lewat kebenaran-kebenaran ini saudara, hidup kita, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, sebagai apakah Anda, Tuhan harus dipermuliakan di sana. Tidak harus Anda menjadi seorang pendeta seperti saya. Tidak harus Anda menjadi seorang pelayan Tuhan, majelis dan sebagainya. Tetapi dikatakan, saudara, apapun. Artinya semua kita punya satu tanggung jawab. Ya, punya satu tanggung jawab. Anda seorang pejabat, ya, Anda seorang pekerja. Apa yang Tuhan percayakan pada saudara hari ini? Jabatan itu saudara hanya ada dalam satu kurun waktu tertentu yang satu waktu kita harus lepaskan. Tapi kalau hari ini kita diberikan kesempatan, kita punya satu jabatan, maka di sana kita harus mengerjakan itu dengan baik. Kita harus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab agar Tuhan dipermuliakan ketika saudara bekerja. Anda sebagai seorang pejabat, kerja dengan baik. Anda sebagai seorang pengusaha, berusaha bekerja dengan baik untuk Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Ada amin. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang kita kerjakan dengan baik. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Waktu itu relatif, kita tidak tahu. Tapi pergunakan dengan baik untuk Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita di Papua Barat ini, Papua Barat Daya, secara khusus hari-hari kita bersyukur saudara. Kalau kita melihat saat ini pemimpin yang ada di pemerintahan yang ada saat ini, pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat saat-saat ini, kita bersyukur. Ya, pemimpin yang dapat memperhatikan pelayanan. Ya, Bapak Gubernur yang ada, yang turun langsung. Ya, sekalipun dia sebagai seorang pejabat, tetapi dia menggunakan kesempatan yang ada untuk Tuhan dipermuliakan. Apa yang bisa dia lakukan di dalam pelayanan? Kiranya kita berdoa agar semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ini menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Menggunakan setiap kesempatan yang diberikan bagi mereka. Menduduki pada satu jabatan-jabatan tertentu. Melakukan apa yang Tuhan mau agar Tuhan dipermuliakan. Dengan bekerja dengan baik. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena akan ada waktunya itu diambil daripada kita. Akan datang waktunya kita tidak mengerjakan itu lagi saudara. Akan datang waktunya. Tapi ketika diberikan waktu bagi pergunakan dengan baik. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga saudara. Kalau hari ini saya dan saudara bisa melayani Tuhan. Maka kita melayani Tuhan dengan sungguh hati. Kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kita melayani Tuhan dengan kesetiaan. Dengan penuh pengabdian. Karena akan datang waktunya saya dan saudara sampai pada yang namanya Paulus bilang sampai pada garis akhir. Akan datang waktunya kita tidak berdaya. Tapi selagi kita diberikan kesempatan, mari kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukan yang terbaik, ya, untuk Tuhan dipermuliakan pada apa yang dipercayakan bagi saya dan saudara. Sekali lagi saudara, waktu itu relatif. Kesempatan kita tidak tahu diberikan pada saya dan saudara sampai kapan. Tapi ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita, maka kita pergunakan itu dengan baik agar Tuhan dipermuliakan di sana. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap setia untuk mengikuti pada segmen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara yang tetap setia untuk mengikuti program ini lewat pelayanan Lentera Kasih yang ada, pemberitaan firman Tuhan. Segmen-segmen sebelumnya saudara telah mengikuti dengan bagaimana waktu diberikan bagi kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu dengan baik, kesempatan yang Tuhan berikan, menghargai setiap kepercayaan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Bagian yang terakhir saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dikatakan di sana dalam Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Ya, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dia berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 3 kebenaran firman Allah yang kita boleh dengar, yang saya boleh baca dan saudara boleh dengarkan saat kesempatan ini. Dikatakan bahwa hiduplah di dalam kasih, sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan bagi saya. Firman Tuhan dalam Yohanes dia katakan, hiduplah saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan untuk kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam Korintus dia berkata, iman, pengharapan, dan kasih paling besar di antaranya adalah kasih. Artinya saudara, menjadi tujuan Allah. Dia selamatkan saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Semuanya karena kasih. Yesus datang membawa kasih. Dan salah satu kerinduan Allah, menjadi perintah Allah, menjadi kerinduan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita hidup dalam kasih. Saudara. Selagi waktu diberikan bagi saya dan saudara. Kesempatan. Saudara, saya baru-baru ini, jadi satu kesaksian saya baru-baru ini pulang ke kampung saudara. Di mana ayah saya, papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya dipanggil Tuhan. Nah, saya sedikit menyaksikan bahwa ketika orang tua saya dipanggil Tuhan. Papa saya itu sakitnya itu kurun waktu cuma 4-5 bulan. Sebelumnya mama saya, ibu saya yang mengalami sakit. Sakitnya 6 tahun. Dan selama kurun waktu 6 tahun. Ya dia sakit tinggal digotong di bawah. Ayah saya setia mendampingi. Ya, ke rumah sakit, dalam perawatan, terapi dan sebagainya. Setia untuk mendampingi. Selama kurun waktu 6 tahun ibu saya sakit. Papa saya tidak sakit. Tapi seketika dia mengalami sakit. Ketika dia papa saya mengalami sakit. Dia langsung terbaring di tempat tidur. Dia terbaring di tempat tidur dan dia tidak bisa bangun lagi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terkapar di tempat tidur. Ya, badan jatuh. Ada satu momen di mana ketika saya mendampingi, saya merawat, menjaga orang tua. Sebelum dia meninggal. Pada waktu jam 3 subuh. Ibu saya tidur di samping. Sudah tertidur. Papa saya yang saat itu dia cuma bisa menggerakkan tangan kirinya. Ya, tangan kiri. Tangan kanan tidak bisa, tangan kiri yang dia bisa gerakan. Selain itu dia tidak bisa gerakan lagi. Ya. Tapi dalam penderitaan itu, ya, ada satu momen saya melihat di mana dia tinggal melihat samping dan dia berusaha meraih tangan ibu saya. Ya. Dia berusaha meraih tangan mama saya yang sudah tertidur. Akhirnya dia dapat pegang. Ketika dia pegang tangan ibu saya, saudara, mama saya, ketika dia pegang tangan itu, dia pegang erat-erat. Dia pegang. Entah dia sambil berdoa, dia tutup mata, sambil menangis, dia pegang tangan itu. Saya sempat mendokumentasikan, saudara, ketika saya foto. Saya lihat. Saya tahu ada sesuatu pesan di sana. Dia bisa pegang. Saudara, hari ini dia telah pergi. Tidak ada lagi. Tinggal ibu saya. Para pemirsa Cewek Channel Sorong. Kalau hari ini saudara mengikuti program ini, ada istrimu di sampingmu. Bapak-bapak, ada istri di sampingmu. Coba Anda pegang tangan istrimu. Hari ini ketika engkau mengikuti dan Anda nonton, ada istrimu di sampingmu. Pegang tangan istri. Ya, pegang tangan istrimu. Karena dengar baik. Dengar. Ada waktu di mana orang yang kau kasih, yang kau pegang akan terlepas daripada. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu dia yang kau cintai, dia yang kau kasih akan terlepas dari genggaman. Ada waktu. Entah istrimu yang duluan pergi, entah engkau yang pergi duluan. Tapi ada waktu dia yang kau kasih akan terlepas daripada. Ada waktunya. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini ada waktu.
Kalau hari ini Anda bisa pegang dengan baik. Artinya apa? Kasihi dengan baik. Mengasihi dengan tulus. Alkitab berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih istrimu dengan baik. Istri mengasihi suami dengan sungguh. Karena akan datang waktunya terlepas. Akan datang waktunya terpisah daripadamu. Tapi kalau hari ini masih ada di sampingmu, Anda masih bisa nonton dan mengikuti program ini bersama dengan istri, bersama anak-anakmu. Pegang tangan mereka. Dan kasih mereka dengan baik. Istri punya kekurangan, suami punya kekurangan. Tapi kalau hari ini masih ada di depan kita. Kita masih bisa pegang tangan mereka. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita mengasihi, mencintai. Amin. Karena akan datang waktunya. Anak-anak, saya sebagai anak, saudara-saudara saya sangat merasakan sampai saat ini. Ya, kami merasakan kehilangan. Ya, ketika sosok ayah kami pergi, yang tadinya mungkin waktu sakit kami siap, ya sudah waktunya orang tua kami pergi, kami sudah menyiapkan diri. Tapi ketika hal itu benar-benar menjadi kenyataan di depan kami, di mana ayah kami pergi meninggalkan kami, ada sesuatu yang membuat sakit, ada sesuatu yang kami rasakan sangat kehilangan. Ada banyak air mata di sana. Sebab itu saya mengingatkan orang tua, anak-anak, hari ini orang tua masih ada di depanmu. Mungkin dia sudah lanjut usia. Ya, mungkin dia sudah terbatas, tapi masih ada di depanmu. Artinya masih diberikan kesempatan untuk engkau mengasihi. Hidup di dalam kasih, selagi Tuhan kasih kesempatan. Kasih baik-baik istrimu. Istri kasih suamimu dengan baik. Dia punya kekurangan, tapi masih ada kesempatan. Ya, Tuhan itu sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengubahkan. Ya, Tuhan dia sanggup. Tapi dia melihat, apakah kita mau pergunakan kesempatan untuk mengasihi? Ya, karena penyesalan itu saudara, seringkali di belakang, tidak ada di depan. Seringkali di belakang, kita menyesal. Ya, kita tidak pergunakan waktu dengan baik. Kalau hari ini kita masih diberikan waktu kesempatan, pergunakan kesempatan itu untuk mengasihi. Ya, suami kasih istrimu, istri kasih suamimu. Anak-anak cintai orang tuamu, kasih orang tuamu, lakukan yang terbaik bagi orang tuamu selagi mereka masih ada di depanmu. Demikian pula kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, kemanapun Tuhan bawa kita, pergunakan waktu dengan baik untuk bekerja, untuk melayani, untuk mengasihi. Kenapa? Sekali lagi, di bawah kolong langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Pergunakan waktu dengan baik, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau berkarya, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Roh Kudus Engkau berkarya, menanamkan di setiap tanah hati, mengubahkan kehidupan kami. Teristimewa lihat kebenaran firman ini, membawa kami untuk semakin bijaksana, semakin memahami, semakin mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Semuanya telah ditentukan oleh Tuhan. Kapan waktu kami tiba, kapan waktu kami untuk melakukan ini dan itu. Biar kami mempergunakan itu dengan baik dan tidak menyanyiakan. Kami tidak menjadi bodoh, tapi kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup dalam kasih. Kami mempergunakan waktu dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Berkaryalah Roh Kudus untuk kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.